Kiai Kuswaidi Syafi'i, ada Mbah Nyut, ada Profesor Vitus, ada juga ini teman saya dari Makassar, ini Pak Dr. Samsurijal. Terima kasih juga ke Gus Ulil karena menyempatkan datang ke sini, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol yang santai tapi juga serius. Judulnya Kritisisme Imam Al-Ghazali. Ada yang tanya nih maksudnya Imam Al-Ghazali dikritik atau Imam Al-Ghazali mengkritik? Kalau Imam Al-Ghazali dikritik kan kita sudah banyak tahu ya, dalam konteks beberapa pendapat mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali termasuk yang bertanggung jawab terhadap cara berpikir Islam ya seperti sekarang yang mungkin cenderung mengabaikan rasio. Ini misal tuduhan itu ya. Tapi rupanya enggak itu. Tadi saya tanya ini yang mana? Nah, yang dimaksudkan adalah yang kedua, bagaimana Imam Al-Ghazali mengkritik beberapa kalangan. Disebut dengan al-adu, artinya musuh. Nah, di dalam perdebatan tidak ada al-adu, itu nggak ada. Jadi lawan debat itu bukan aduwul khiwar, nggak ada itu. Di dalam debat itu yang ada adalah al-khosm. Al-khosmu artinya lawan debat. Yang dalam bahasa Inggris mungkin bisa kita ungkapkan dengan istilah opponent. Imam Ghazali sebagai ulama yang banyak mengkritik filsafat itu sudah sering kita dengar. Tetapi sebetulnya Al-Ghazali itu melakukan kritik bukan saja kepada ahli filsafat. Dia juga melancarkan kritik kepada pihak-pihak yang lain. Makanya Al-Ghazali itu julukannya itu Hujjatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua hadirin dan hadirat yang saya cintai, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Edi Mulyono yang sudah memberikan saya kursi di sini. Hari-hari ini banyak orang akan berebut kursi. Ini adalah tahun kursi atau tahun depan itu tahun kursi ya. Malam ini saya diberikan kursi oleh Mas Edi Mulyono, terima kasih. Ini adalah kursi yang diberikan kepada saya entah yang keberapa Mas Salim ini. Udah sering ini. Saya akan berbicara tentang tema yang sebetulnya itu diberikan tema ini oleh Mas Edi tanpa konsultasi dengan saya ya. Tapi saya sudah paham maksudnya, jadi saya tidak usah tanya. Saya kira-kira sudah mengerti apa arah dari tema ini. Kritisisme Al-Ghazali ya. Jadi salah satu watak yang menonjol di dalam pemikiran-pemikirannya Imam Ghazali itu kritik memang. Kritik ya. Mungkin secara umum sebetulnya kritik itu adalah bagian dari watak keulamaan umat Islam sebetulnya. Polemik di antara para ulama itu sering sekali. Polemik itu sering terjadi ya. Jadi polemik itu tidak sekedar terjadi di Kompas saja Mas Salim. Ada honornya kalau di Kompas itu polemiknya. Ini polemik itu sering terjadi di antara para ulama ya. Dan ini bagi saya menarik. Ini menunjukkan bahwa tradisi kritik itu tradisi yang sah di dalam sejarah keulamaan kita. Dan kritik ini terjadi bukan saja di antara ulama-ulama yang menggeluti ya, bidang-bidang yang bersifat ilmu-ilmu rasional, ya, misalnya filsafat, teologi misalnya, atau yang lain-lain, atau sejarah ya. Sejarah ini juga salah satu bidang ilmu yang menjadi perhatian para ulama. Dan kritik di antara para sejarawan Islam ya terhadap yang lain itu juga banyak.
Kalau kita baca misalnya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya Ibnu Khaldun ini adalah seorang ulama besar dari tinggalnya terakhir di Mesir ya, tetapi dia berasal dari Andalusia, kemudian pernah tinggal di Tunisia dan terakhir tinggalnya di Mesir, hidup pada abad 14 akhir awal abad 15, abad 14. Ini juga ulama sejarawan dia, meskipun juga ulama fikih, dan di dalam kitabnya yang terkenal Muqaddimah itu dia banyak melakukan kritik terhadap ulama lain di dalam soal sejarah. Nah, saya mengatakan bahwa kritik itu tidak saja terjadi di dalam kalangan para ulama yang menggeluti ilmu-ilmu yang rasional. Ilmu-ilmu yang disebut oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya sebagai ulum aqliyah. Tetapi juga terjadi di antara ulama-ulama yang menggeluti ilmu-ilmu syariah atau ilmu agama. Itu juga terjadi kritik itu. Misalnya kalau kita baca kitab Ar-Risalah ya. Ar-Risalah ini salah satu kitab penting di awal sejarah Islam, ditulis oleh Imam Syafi'i, menjadi salah satu kitab penting karena dianggap menandai kelahiran dari ilmu yang disebut dengan usul fikih. Kitab Ar-Risalah itu isinya banyak kritik itu. Kritik terhadap madhab, terhadap Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dua murid dari Abu Hanifah, kritik juga kepada Imam Malik dan para pengikut-pengikutnya. Padahal kita tahu Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik. Nah, di dalam kitab Ar-Risalah dia banyak melakukan kritik terhadap Imam Malik dan para murid-muridnya. Jadi murid mengkritik guru itu hal biasa dalam sejarah Islam itu. Ya, murid mengkritik guru. Dan itu dicontohkan oleh Imam Syafi'i, dan kita tahu Imam Syafi'i ini imam dalam sejarah awal pertumbuhan ilmu dalam Islam karena dia hidup pada abad ketiga Hijriah. Ya, hidupnya antara abad 3 dan abad 3 dan abad 2, peralihan ya. Jadi Imam Syafi'i ini mengkritik gurunya. Nah, kita tahu Imam Syafi'i itu tidak saja berguru kepada Imam Malik, tapi juga berguru kepada salah satu murid dari Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Nah, dia banyak mengkritik kepada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ini. Jadi ini pendahuluan ya, bahwa kritik ya, kritik dalam pengertian mengoreksi pendapat ya. Mengoreksi pendapat pihak lain itu merupakan sesuatu yang lazim dan lumrah di dalam tradisi keulamaan kita. Nah, di dalam kritik, nanti ini sebelum saya masuk ke Al-Ghazali ya, di dalam kritik, lawan itu tidak disebut sebagai musuh. Di dalam bahasa Arab ada beberapa istilah tentang lawan ya. Lawan dalam pengertian yang tinggi sekali, lawan karena terlibat dalam pertengkaran dan pertempuran ya, perang ya. Itu disebut dengan al-adu. Ya. Al-adu itu artinya musuh. Musuh ya. Nah, di dalam perdebatan tidak ada al-adu, itu enggak ada. Enggak ada. Jadi lawan debat itu bukan aduwul khiwar, enggak ada itu. Itu bukan itu ya. Atau aduwul munaqasyah, lawan debat itu bukan. Al-adu artinya adalah musuh. Nah, di dalam debat itu yang ada adalah al-khosm. Al-khosmu. Al-khosmu artinya lawan debat. Ya. Yang dalam bahasa Inggris mungkin bisa kita ungkapkan dengan istilah opponent.
Jadi kalau al-adu itu musuh, enemy, tetapi kalau al-khosm dalam perdebatan itu yang ada al-khosm, artinya lawan, itu opponent. Nah, di dalam kritik, dalam perdebatan, dalam kritik, itu yang ada adalah al-khosmu. Itu lawan, pihak lain dalam perdebatan. Dan Imam Syafi'i itu punya prinsip yang terkenal sekali kan dalam perdebatan, dalam kritik itu ya. Beliau mengatakan Imam Syafi'i bahwa pendapat saya ini benar. Ra'yuna shawabun, itu kata Imam Syafi'i itu. Pendapat saya benar, tetapi mungkin salah. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata. Pendapat saya itu benar, ya karena pendapat saya pasti benar. Tetapi mungkin salah. Tetapi pendapat musuh ya pasti salah. Bukan pasti ya. Pendapat musuh salah. Wara'yu khosmina. Bukan wara'yu aduwina. Jadi pendapat lawan saya itu khotoun salah. Tetapi yahtamilus shawab. Mungkin benar. Itu prinsip kritik di dalam tradisi keulamaan Islam. Jadi pendapat saya benar mungkin salah, pendapat lawan saya itu salah tapi mungkin benar. Jadi ada kesediaan untuk menerima adanya kesalahan dalam diri kita dan menerima kebenaran pada musuh atau pada lawan sebetulnya, bukan musuh ya. Nah, ini sekedar muqaddimah pendek tentang tradisi kritik di dalam keulamaan kita. Dan tradisi kritik ini berlangsung sejak awal Islam, awal itu artinya abad kedua Hijriah, abad ketiga terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, memang sekarang ini kritik di antara para ulama itu sekarang agak jarang, terutama kalau di Indonesia atau di Jawa. Karena ulama Jawa itu ewoh-ewohan. Apa ewoh itu ya? Sungkan. Ya. Ulama Jawa itu sungkanan. Kalau ulama Arab itu tengkar biasa itu. Kritik satu terhadap yang lain itu biasa. Kalau di Jawa kritik itu jarang. Bahkan kritik itu dianggap seperti melukai perasaan. Melukai perasaan. Kalau ulama Arab biasa loh. Imam Syafi'i kritik gurunya itu gimana itu? Dan kritiknya tuh kenceng, keras banget. Kritik Imam Syafi'i terhadap mazhab Abu Hanifah itu luar biasa. Dan sentimen antara pengikut mazhab Syafi'i terhadap Abu Hanifah itu kan memang luar biasa. Karena memang salah satu pendiri mazhab Imam Syafi'i, pendiri mazhab yang kita ikuti di Indonesia ini, itu sejak awal memang sudah melakukan kritik kepada mazhab Hanafi. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Ghazali. Ya. Al-Ghazali memang banyak melakukan kritik, tetapi ini bukan hal yang aneh. Al-Ghazali melakukan kritik itu hanya melanjutkan saja tradisi yang sudah lazim di antara para ulama. Nah, selama ini Al-Ghazali itu dikenal sebagai seorang kritikus atau ahli kritik, tetapi kritiknya yang paling dikenal hanya kritik terhadap filsafat. Saya tidak usah bercerita karena anak-anak UIN sudah biasa mendengar itu. Imam Ghazali sebagai ulama yang banyak mengkritik filsafat, itu sudah sering kita dengar. Tetapi sebetulnya Al-Ghazali itu melakukan kritik bukan saja kepada ahli filsafat. Dia juga melancarkan kritik kepada pihak-pihak yang lain. Makanya Al-Ghazali itu julukannya itu Hujjatul Islam. Ya. Dalilnya Islam. Karena seringnya melakukan polemik, kritik kepada pihak-pihak lain untuk mempertahankan akidah Islam yang dianggap paling benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama akidah Ahlussunnah wal Jamaah versi akidah Asy'ariyah. Jadi Al-Ghazali itu memang ahli kritik.
Tetapi dia tidak saja melontarkan kritik kepada para filosof, tetapi juga melakukan kritik terhadap pihak-pihak yang. Saya malam ini akan mengeksplorasi ini. Eksplorasi terhadap kritiknya Al-Ghazali kepada kalangan-kalangan di luar filsafat. Kalangan pertama yang paling banyak dikritik oleh Imam Ghazali selain para filosof adalah ulama fikih. Ini di luar dugaan kita sebetulnya. Ulama fikih atau al-fuqaha itu adalah ulama yang paling banyak mendapatkan kritik daripada Al-Ghazali. Yang kedua yang paling banyak mendapatkan kritik dari Al-Ghazali adalah ulama mutakallimun, ahli teologi, ahli kalam. Al-mutakallimun. Yang ketiga, yang banyak dikritik oleh Al-Ghazali adalah pihak-pihak lain di dalam Islam, tetapi yang punya paham akidah yang berbeda. Nah ini tiga pihak ini yang paling banyak mendapatkan kritik oleh Al-Ghazali di luar para filosof. Nah mari kita belajeti atau kita telaah satu persatu kritiknya Al-Ghazali terhadap tiga pihak ini. Yang pertama, kritik Al-Ghazali terhadap para ahli fikih. Para ahli fikih. Kita tahu Al-Ghazali itu adalah ahli fikih juga. Ahli fikih juga. Tetapi dia mengkritik para fuqaha. Nah ini sesuatu yang bagi saya menarik. Jadi Al-Ghazali sendiri ulama ahli fikih, tetapi dia juga mengkritik banyak ulama fuqaha. Kenapa Al-Ghazali mengkritik banyak para fuqaha? Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin itu sebetulnya itu kitab yang isinya mungkin sepertiga kitab ini. Sepertiga kitab ini itu isinya adalah kritik kepada para fuqaha. Langsung atau tidak langsung. Jadi Ihya Ulumuddin itu kalau mau dibongkar isinya, itu sebetulnya kitab yang asumsinya, karena kan Ihya Ulumuddin itu artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Itu makna dari kitab Ihya Ulumuddin. Judul ini sebetulnya mengandung asumsi atau mengandung suatu tuduhan, tanda kutip ya, iddia atau tuduhan, dakwah, bahwa ilmu-ilmu agama itu mati. Ilmu-ilmu agama itu mati. Karena itu Al-Ghazali ingin menghidupkan lagi. Nah, siapa yang bikin mati ilmu-ilmu agama ini? Para ahli fikih. Jadi yang mematikan atau membunuh ilmu-ilmu agama itu adalah ahli fikih. Karena itu ilmu-ilmu agama ini harus dihidupkan oleh Al-Ghazali. Lalu beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah bagaimana terjadinya proses tanda kutip pembunuhan ilmu-ilmu agama ini atau kematian ilmu-ilmu agama ini? Kematian ilmu-ilmu agama ini terjadi karena suatu kecenderungan yang terjadi pada masa Al-Ghazali. Yaitu apa? Yaitu menjadikan ilmu, terutama ilmu fikih, sebagai alat untuk mencari keuntungan-keuntungan yang sifatnya duniawi. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang merupakan ilmu yang premium dalam sejarah Islam. Persis nasib fikih itu sama dengan ilmu hukum. Ilmu hukum itu pasarnya besar. Ilmu hukum itu ilmu yang mendatangkan banyak keuntungan duniawi. Apalagi kalau di dalam masyarakat yang seperti masyarakat barat, masyarakat Amerika misalnya. Menjadi lawyer itu luar biasa, gajinya udahlah. Di Indonesia simbol lawyer itu ya Hotman Paris. Hotman Paris itu. Ah itulah. Nah, ilmu fikih itu kan ilmu hukum pada dasarnya. Sebagaimana sekarang ilmu hukum itu bisa mendatangkan banyak keuntungan-keuntungan duniawi, begitu juga pada zaman dulu. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang memang potensial
mendatangkan banyak honor. Itu ilmu fikih. Dan itu sudah terjadi pada zaman Al-Ghazali ketika negara Islam, ya, khilafah, negara Islam ketika itu mengalami konsolidasi dan membutuhkan apa? Kekuasaan itu kan setelah terkonsolidasi membutuhkan semacam alat, ya, alat untuk menertibkan masyarakat supaya kehidupan stabil, menegakkan keadilan kalau bahasa normatifnya. Tetapi intinya kan menegakkan order atau tatanan, ketertiban. Dan itu apa? Hukum, nggak ada cara lain. Tentara dan hukum. Tentara itu kalau fisiknya, hukum adalah softwarenya. Dari dulu begitu, sekarang begitu. Oleh karena itu, fuqaha itu adalah pihak yang paling banyak dibutuhkan oleh para penguasa. Dan ilmu hukum, yaitu ilmu fikih itu rentan di-abuse atau disalahgunakan untuk memenuhi ambisi-ambisi pribadi. Dan itu yang terjadi pada era Al-Ghazali. Di era-era awal Islam, ya, para fuqaha itu atau ilmu fikih itu belum mengalami semacam proses pelembagaan. Jadi ilmu fikih itu masih ilmu yang cair sekali. Dan para fuqahanya itu masih ya fuqaha sekaligus mutasawwifun. Jadi ya fuqaha ya ahli tasawuf. Jadi pada masa-masa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, di era-era tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau era yang masih dekat dengan tabi'ut tabi'in abad ketiga Hijriah, ulama-ulama fikih itu sekaligus ulama tasawuf, ahli ibadah. Artinya kalau pakai bahasa Al-Ghazali, ulama'ud dunya dengan ulama'ul akhirah itu jadi satu. Jadi ulama itulah ia punya sikap sebagai sufi. Karena itu banyak para ulama yang lahir di era-era awal ini, itu ketika diminta oleh penguasa untuk jadi qadhi menolak. Menolaknya sampai dihukum itu. Abu Hanifah itu diminta oleh Abu Ja'far al-Mansur untuk jadi qadhi. Menolak. Sampai dihukum. Loh kok ada ya orang disuruh menjabat, nggak mau, terus dihukum, itu kan luar biasa itu. Kalau sekarang kan berduyun-duyun mendaftar sebagai pejabat. Ini malah enggak, dijadikan pejabat tidak mau. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kitabnya Muwatta itu ingin dijadikan oleh penguasa sebagai kitab undang-undang negara. Menolak. Jarang ulama di era awal Islam itu yang mau jadi qadhi atau menjadi pejabat negara. Salah satu contoh yang langka itu adalah muridnya Abu Hanifah, namanya adalah Abu Yusuf. Qadhi Abu Yusuf itu. Jadi Abu Hanifah ini punya dua murid, Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani itu mengikuti gurunya nggak mau jadi qadhi. Tapi kemudian Abu Yusuf itu mau menjadi qadhi. Tapi ini kasus langka. Nah, setelah waktu berlalu, kemudian sampai ke abad ke-5 Hijriah, abad di mana Al-Ghazali hidup, keadaan sudah berubah. Terjadi perceraian antara ulama dunia dengan ulama akhirah. Jadi ulama duniawi dengan ulama ukhrawi itu cerai. Artinya bukan cerai sebetulnya ya. Ulama-ulama itu sebagian kemudian menerima tawaran negara menjadi pejabat negara, bahkan ingin menjadi pejabat negara. Dan meninggalkan etiknya sebagai ulama yang independen. Nah itulah tren yang terjadi pada era Al-Ghazali abad ke-5 Hijriah. Dan itu oleh Al-Ghazali dianggap sebagai tanda atau lonceng kematian ilmu agama. Karena para ulamanya sudah mengalami kapitulasi, yaitu tunduk kepada kemauan penguasa. Lalu ilmu-ilmu agama itu mengalami instrumentalisasi, menjadi alat saja untuk meraih
keuntungan-keuntungan dan pamrih-pamrih yang bersifat material. Yang oleh Al-Ghazali itulah yang disebut dengan para ulama-ulama su atau ulama-ulama yang jahat itu. Ulama-ulama jahat. Kalau dalam bahasa sekarang yang agak sedikit mentereng itu, ini mungkin sebentuk pengkhianatan kaum intelektual. Wah, kira-kira begitulah ya. Pengkhianatan kaum intelektual ya. Itulah yang meresahkan Al-Ghazali. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang merosot menjadi sekedar ilmu yang instrumental, yaitu ilmu yang sekedar untuk meraih keuntungan-keuntungan duniawi. Itulah yang dikritik oleh Al-Ghazali. Sepertiga kitab Ihya itu isinya adalah kritik kepada para fuqaha ini. Al-Ghazali menyebut ulama-ulama seperti ini, ulama-ulama yang sudah tunduk kepada kemauan para penguasa, ingin menjadi pejabat, itu disebut sebagai ulama al-mutarassimun. Al-mutarassimun. Ulama-ulama yang sekedar hanya menyembah kepada huruf-huruf dan aksara-aksara saja. Tapi tidak memaknai inti daripada, memahami inti daripada aksara itu. Maka beliau menyebutnya al-mutarassimun. Itulah yang dikritik oleh Al-Ghazali. Karena itu Al-Ghazali itu menyebut ilmu fikih itu, ya, dalam kitab Ihya itu disebut ilmu dunia. Bukan ilmu akhirat itu. Jadi ilmu fikih sendiri itu wataknya adalah ilmu dunia. Walaupun dasarnya adalah wahyu, yaitu Quran dan hadis. Tetapi ilmu fikih itu sendiri itu ilmu dunia. Karena tujuan pokoknya adalah untuk mengatur ketertiban dunia. Nah, di dalam salah satu bagian dari kitab Ihya, Al-Ghazali itu menyindir lah para fuqaha itu. Dia mengatakan begini, di zaman awal Islam dulu di era Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ketika istilah fikih disebut, itu bukan artinya fikih yang diajarkan di fakultas syariah perbandingan mazhab itu, enggak itu. Enggak ada kaitannya itu. Ketika Kanjeng Nabi itu mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, itu bukan artinya ya Allah jadikanlah Ibnu Abbas ini ahli fikih. Enggak. Ya, bukan semoga masuk ilmu fakultas syariah di UIN Sunan Kalijaga, enggak ada kaitannya itu. Ketika Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa Allah menghendakinya menjadi orang baik, maka dia dimudahkan jalannya masuk fakultas syariah. Itu bukan begitu. Sama sekali nggak ada kaitannya itu. Istilah fikih pada masa Kanjeng Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pada masa era awal Islam itu bukan itu. Fikih itu artinya adalah memahami jalan ke akhirat. Memahami jalan menuju kepada Allah. Ya fikih dalam pengertian ilmu fikih itu salah satunya saja. Tapi itu jalan yang paling awal sekali, bukan intinya itu. Jadi fikih itu banyak kadang-kadang kritiknya Al-Ghazali keterlaluan juga itu. Nah, jadi Al-Ghazali itu banyak mengkritik fikih itu. Karena itu kitab Ihya Ulumuddin itu sebetulnya itu saya anggap, meskipun tidak seluruhnya, kitab Ihya itu adalah sebetulnya fikih baru. Fikih baru. Jadi Al-Ghazali itu mengarang fikih dalam dua jenis. Ketika dia masih tinggal di Baghdad, itu ngarang kitab fikih dalam pengertian yang normal, yaitu fikih fakultas syariah itu. Beliau nulis kitab fikih 3 yang paling besar-besar itu. Salah satu kitab fikih yang menjadi fondasi dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah kitab fikih judulnya Al-Basit. Al-Basit ini yang panjang, yang versi yang lengkap ya, ensiklopedis. Kemudian diringkas sedikit, agak ringkas, namanya Al-Wasit. Kemudian diringkas lagi menjadi 2 jilid dalam edisi terakhir, itu menjadi judulnya adalah Al-Wajiz.
Nah, al-wajiz inilah yang kemudian banyak dipelajari oleh para ulama-ulama yang mau mendalami mazhab Syafi'i. Nah, ini kitab fikih biasa. Kitab fikih di era Al-Ghazali sebelum menjadi sufi. Lalu di akhir hayatnya Al-Ghazali menulis ulang fikih. Karena fikih yang pertama tadi ini itu sudah mengalami penyalahgunaan. Lalu beliau nulis kitab Ihya. Nah, Ihya itu sebagian adalah sebetulnya kitab fikih, tetapi kitab fikih dalam bentuk yang berbeda. Karena kitab fikih dalam kitab Ihya atau fikih dalam kitab Ihya itu adalah fikih yang sudah diinjeksi, diberikan semangat tasawuf. Karena itu Kiai Sahal Mahfud, guru saya, beliau mengatakan bahwa Ihya itu sebetulnya mengenalkan fikih baru namanya fikih sufistik. Nah, ada perbedaan mendasar antara fikih sufistik dengan fikih biasa. Dalam banyak hal, contohnya misalnya, di dalam kitab fikih biasa, kalau ada pembahasan mengenai soal nikah, karena tadi Mas Edi mendoakan supaya yang jomblo di sini segera mendapatkan pasangan ya. Nah, di dalam kitab fikih yang biasa, ketika ada pembahasan mengenai soal nikah, maka nikah itu disebut sebagai an-nikahu sunnatun. Nikah itu sunnah. Itu kalau dalam fikih biasa. Kalau dalam kitab Ihya, apa hukum nikah itu? Beda. Dalam kitab Ihya itu nikah itu hukumnya ada 5. 5. Ada nikah itu yang hukumnya sunnah seperti di dalam fikih yang biasa itu. Ada nikah itu yang hukumnya adalah wajib. Ada yang wajib, tidak sunnah, wajib. Ada nikah itu yang hukumnya sekedar mubah saja, ya boleh saja lah, ya boleh. Gitu. Loh bahkan ada, menurut kitab Ihya, nikah itu haram. Ada itu. Nikah itu haram. Jadi hukumnya nikah itu berubah-ubah sesuai dengan situasinya. Situasi orang yang melakukan nikah itu. Ada nikah yang sunnah, ini standar. Ada nikah yang wajib. Ada nikah yang haram. Nikah yang haram itu apa contohnya? Dalam kitab Ihya dikatakan nikah yang haram itu adalah nikah yang sengaja dilakukan oleh seorang laki-laki untuk membalas dendam kepada seorang perempuan. Jadi nikah yang dari awal diniatkan oleh seorang laki-laki untuk mencelakai perempuan. Untuk menimbulkan kesengsaraan batin. Nah, itu haram itu. Kalau ada nikah dari awal sudah dilakukan dengan niat seperti itu jatuhnya hukumnya adalah haram. Itu menurut fikih versi baru, fikih Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Di dalam pembahasan biasa, kitab-kitab fikih yang biasa, hukumnya sholat jamaah itu apa kalau menurut mazhab Syafi'i? Apa hukumnya? Di sini ada fakultas syariah? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Sunnah muakkadah kan? Jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Menurut kitab Ihya, ya sunnah muakkadah. Tetapi dalam situasi tertentu, kata Al-Ghazali, sholat sendirian itu lebih utama daripada sholat jamaah. Cocok kalau Mas Edi katanya. Cocok ini. Ini ilmu ini sebetulnya nggak boleh saya buka di sini ini. Repot ini. Repot ini kalau dibuka di sini ini. Tapi kalau sudah terlanjur saya buka, saya teruskan saja. Jadi kalau menurut kitab Ihya, ada situasi tertentu di mana sholat sendirian itu lebih utama daripada sholat jamaah kalau kita sholat sendirian lebih khusyuk. Wah, lebih khusyuk daripada sholat jamaah. Itu menurut Al-Ghazali ya, menurut Al-Ghazali, sholat sendirian yang lebih khusyuk itu lebih utama daripada sholat berjamaah yang tidak khusyuk. Kalau sama-sama khusyuknya, ya lebih baik sholat jamaah.
Tapi kalau jenengan itu merasakan kesyahduan sholat kalau sendirian di rumah, ya, tidak ada gangguan-gangguan yang lain, maka sholat seperti itu lebih baik daripada sholat jamaah. Dan banyak contoh-contoh yang lain, ya, contoh-contoh yang lain. Puasa misalnya, puasa. Puasa itu kalau dalam pembahasan fikih biasa ya puasa dari subuh sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Al-Ghazali tidak begitu membahas puasa. Puasa itu ada puasa awam, ada puasa orang-orang khusus, ada puasa orang-orang khususnya khusus. Jadi puasa itu beda-beda itu. Jadi inilah kelompok pertama yang banyak dikritik oleh Al-Ghazali, yaitu para fuqaha. Yang kedua yang banyak dikritik oleh Al-Ghazali adalah ilmu kalam atau mutakallimun, orang-orang yang belajar teologi. Nah, di sini ada yang Fakultas Usuluddin jurusan perbandingan agama. Akidah filsafat ya. Akidah filsafat. Ada dosennya. Nah, kelompok kedua yang menjadi sasaran kritik Al-Ghazali adalah para mutakallimun. Kritiknya Al-Ghazali kepada mutakallimun itu pertama-tama diarahkan kepada ilmu kalam sendiri. Ini banyak dikemukakan dalam kitab Ihya, dikemukakan di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, dikemukakan juga di dalam kitab Minhajul Abidin, dan kitab-kitab yang lain. Apa isi dari kritiknya Al-Ghazali? Pertama-tama, ini pandangan Al-Ghazali yang menarik. Ya. Al-Ghazali itu berpandangan bahwa kalau situasi itu normal, tidak ada kekacauan politik, tidak ada kekacauan akidah, tidak ada keraguan-raguan, maka beragama yang terbaik itu adalah beragama ala orang-orang awam. Itu kata Al-Ghazali. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang agak kurang terkenal hadis ini, ya. Tetapi ini hadis penting sekali. Al-Ghazali mengutip hadis ini di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ahlil jannati al-buhmu." Mayoritas penduduk atau orang-orang yang masuk surga nanti itu adalah orang-orang awam. Itu al-buhmu. Orang-orang yang al-buhmu itu yang tidak pinter bicara kayak kita-kita di sini ini loh ya. Yang tidak pinter nulis artikel, skripsi, apa ya, kayak gitu-gitulah, proposal itu ya, itu al-buhmu. Orang-orang yang tidak artikulatif itu al-buhmu ya. Orang-orang yang tidak biasa mengartikulasikan ide, ya, itu namanya al-buhmu. Orang-orang awam. Penduduk surga itu sebagian besar adalah orang-orang awam. Karena itu dalam kitab, banyak kitabnya Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa pokoknya kalau tidak ada apa-apa, situasi normal sedang stabil, udah, orang itu jangan belajar ilmu kalam. Karena ilmu kalam itu hanya dibutuhkan saat situasi tidak normal. Kalau normal, nggak usah masuk Fakultas Usuluddin. Karena kok ini kok malah ngendong-ngendoni yang kuliah Fakultas Usuluddin. Jadi maksudnya begini, kalau karena menurut Al-Ghazali, ilmu kalam itu dianalogikan dengan situasi sebuah negara. Kalau situasi normal, tidak ada musuh datang, nggak ada penjajah, orang nggak butuh belajar ilmu perang. Ngomong situasi normal kok, tidak perlu ada drafting atau orang disuruh jadi masuk tentara. Ya, istilahnya masuk tentara itu kalau wajib militer. Nah, tidak ada wajib militer kalau situasi normal, nggak ada musuh. Nah, kalau situasi tidak normal, ada penjajah mau masuk ke sebuah negara, baru semua orang itu wajib militer jadi tentara.
Nah itulah ilmu kalam. Ilmu kalam itu tujuannya adalah kalau ada musuh datang membuat orang ragu-ragu kepada akidah, maka harus ada orang yang maju ke depan menjadi tentara membela akidahnya orang-orang awam ini. Jadi ilmu kalam dibutuhkan dalam situasi abnormal. Makanya Al-Ghazali itu nulis kitab khusus ya. Judulnya Iljamul Awam Anil Khawdi fi Ilmil Kalam. Mencegah orang-orang awam masuk fakultas Usuluddin. Iljamul awam anil khawdi fi ilmil kalam. Mencegah orang-orang awam untuk belajar ilmu kalam. Karena apa? Karena ilmu kalam ini kalau dipelajari orang awam malah bingung. Malah bingung. Boro-boro imannya bertambah malah bingung. itu kalau orang awam. Makanya mutakalim, karena gini, mutakalimun itu kan setiap orang, setiap ulama dalam sejarah Islam ya yang membidangi ilmu tertentu itu ada egonya sendiri-sendiri. Ulama ahli nahwu mengatakan ilmu yang paling utama ilmu nahwu. Karena kitab Quran tidak bisa difahami kalau orang tidak belajar ilmu nahwu dulu. Makanya ilmu ini ilmu yang paling tinggi. Pokoknya setiap ilmu begitu. Semua ulama itu mengunggul-unggulkan bidangnya masing-masing. Semacam apalah, ego kelompok ya. Semua begitu. Al-Ghazali mengatakan enggak, ilmu kalam itu enggak dibutuhkan kalau situasi normal. Wong penduduk surga itu kebanyakan orang-orang awam. Karena surga itu bukan hanya milik sarjana. Kalau masuk surga syaratnya S1, wah repot banget itu. Sebagian besar orang secara de facto, sosiologis lah ya. Orang itu kan pendidikan paling sebesar penduduk Indonesia itu kan pendidikannya paling banyak apa? SD itu pun nggak tamat. Ya. Umumnya coblosannya PDIP biasanya. Yang kedua PKB katanya. Tetapi PDIP itu yang paling banyak nanti menjadi penduduk surga itu PDIP itu. Ini karena ada anggota KPU di sini, Mbak Dayut ini ya. Jadi penduduk surga itu umumnya adalah orang-orang awam, orang awam. Makanya saya mengatakan Al-Ghazali di dalam kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah yang sudah saya khatamkan setahun kemarin ya, baru khatam bulan Sya'ban kemarin. Kitab Faisalut Tafriqah ada bab di dalam kitab itu, isinya adalah pleidoy, pembelaan untuk orang-orang awam ini. Jadi dibela oleh Al-Ghazali, ini orang awam ini sebetulnya iman yang dimaksudkan oleh Kanjeng Nabi seperti ini. Bukan imannya para sarjana yang iman yang belajar teologi, enggak itu. Karena ketika Kanjeng Nabi datang dengan dakwah Islam ke masyarakat Arab ketika itu yang dituntut Kanjeng Nabi iman ya iman awam itu. Bukan iman yang kelasnya mahasiswa S1, S2, S3, enggak. Ya iman orang biasa. Ketika ada orang Badui datang kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, saya ini apa setelah masuk Islam ini diwajibkan apa saya? Ya kamu udah sholat. Setelah itu apa? Puasa. Terus Kanjeng Nabi orang alim itu mengatakan, saya selama hidup saya hanya sholat dan puasa saja. Saya enggak akan melakukan yang lain. Lalu orang itu berlalu, Kanjeng Nabi mengatakan, kalau orang ini memenuhi apa yang dia katakan, dia akan masuk surga. Jadi menjadi Muslim itu sangat sederhana sekali, yaitu menjadi orang awam ini. Jadi dasarnya beragama ini ya awam ini. Cuma kalau ada situasi tertentu di mana ada ancaman kepada akidah, ada kebingungan, ada keraguan-raguan, nah baru dibutuhkan itu sarjana yang khusus membidangi ilmu tertentu untuk membela. Mereka inilah pasukan-pasukan yang bertugas untuk perang demi orang-orang awam ini.
Karena itu Imam Ghazali mengatakan ahli ilmu kalam jangan merasa gembelengan sok-sokan. Karena ilmu Anda itu dibutuhkan dalam situasi abnormal saja. Dalam situasi normal kita nggak butuh ilmu kamu itu. Itu kata Al-Ghazali. Terakhir ya, kritik Al-Ghazali, ingin saya tutup ini, terakhir adalah kritik kepada pihak luar. Yaitu mengkritik orang-orang dari kelompok-kelompok lain di dalam Islam, tetapi yang paham akidahnya beda dengan Al-Ghazali. Nah, kelompok ini yang menjadi sasaran utama kritiknya Al-Ghazali yang paling kencang adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Syiah Ismailiyah. Nah, kenapa Syiah Ismailiyah? Ada dua alasan. Pertama, alasannya politis. Alasannya politis karena Imam Ghazali itu adalah pembela negara Sunni. Negara Sunni yang berpusat di Baghdad. Nah, negara Sunni yang berpusat di Baghdad ini yaitu Daulah Abbasiyah itu mengalami ancaman dari negara lain secara politik yaitu negara Syiah Ismailiyah yang pusatnya ada di Kairo pada saat itu yaitu namanya Daulah Fatimiyah. Al-Ghazali nulis kitab khusus kritik terhadap akidahnya Daulah Fatimiyah ini yang disebut dengan Ar-Risalah Al-Mustadhiriyah atau Fadhaihul Batiniyah. Ini kitab khusus isinya kritik kepada orang-orang Syiah Ismailiyah. Jadi kritik Al-Ghazali kepada Syiah Ismailiyah itu motifnya pertama politik. Yang kedua, motifnya adalah motif yang bersifat teologis atau bersifat akidah. Karena memang akidah Syiah Ismailiyah ini merupakan akidah yang secara mendasar berbeda wawasan teologisnya dengan akidah Sunni pada umumnya. Terutama di dalam soal sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan. Jadi kalau menurut pengikut Syiah ini pada umumnya mereka mengatakan kebenaran itu sumbernya adalah dari para imam. Jadi kebenaran mutlak ya, kebenaran yang merupakan kelanjutan dari kebenaran Nabi, ya kebenaran yang diterima para nabi-nabi itu hanya terbatas atau berada di tangan para imam ahlul bait. Sementara Al-Ghazali sebagaimana ulama Sunni pada umumnya berpandangan bahwa kebenaran itu ya setelah era Nabi wafat itu ya kebenaran itu tersebar di mana-mana, itu ada di para ulama. Tidak hanya menjadi monopoli ahlul bait atau imam ahlul bait. Inilah kritik ala Al-Ghazali. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Al-Ghazali tidak hanya mengkritik para filosof. Justru bagi saya kritik Al-Ghazali yang paling menarik dibaca adalah kritiknya dia kepada ahli fikih. Yang itu belum pernah digarap. Setahu saya ya. Jadi kalau di sini ada mahasiswa S2 yang belum punya judul tesis, ini bisa jadi calon judul tesis ini. Ya, atau S3, S3 atau S2 ini bisa. Jadi kritik Al-Ghazali kepada Fuqaha, setahu saya belum ada. Setahu saya ya, belum pernah ada yang mengelaborasi, menggali tema tentang kritiknya Al-Ghazali kepada ulama fikih. Kalau kritik kepada filsafat sudah banyak yang digali, ditulis. Tapi kritik kepada ahli fikih dan kepada ilmu fikih itu juga belum ada. Juga kritik Al-Ghazali kepada ilmu kalam, itu juga belum ada. Belum ada yang menggali mengenai itu. Ini yang bisa saya sampaikan, Mas Salim, Mas Edi, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.